Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, berkat rahmat karunia dari Tuhan Yang Maha Esa, pada sore hari ini kita dapat melaksanakan webinar FDR Jokowi pada edisi ke-8 yang bertemakan revisi pasal-pasal karet Undang-Undang ITE. Apa yang disampaikan oleh teman-teman kami dari Ninja, baik itu dari Pak Suhadi maupun dari sekjennya yaitu Pak Muhardika Rijanto, ditakutkan kita masuk pada jebakan Batman. Ini merevisi ya, bukan membuang ataupun menghilangkan. Karena Bapak Presiden Jokowi tidak punya beban. Jangankan hanya direvisi kan gitu. Bila perlu, kata Presiden Jokowi, dihapus juga nggak apa-apa gitu. Sebab yang ada dalam benak dan visi misi Presiden Jokowi adalah kerja mewujudkan Indonesia maju. Seperti yang dikatakan oleh abang kita, yaitu Bang Arkam Azikin, bahwasanya secara politis Presiden Jokowi telah menyampaikan hal tersebut di publik. Gak salah waktu itu sedang temu pendapat dengan siapa itu? Dengan Kumham atau mana itu? Gus lupa ya. Bahwa ini merupakan suatu bentuk sinyalemen yang mana memang Gus juga sependapat. Seharusnya Menko Info, begitu Presiden menyampaikan, karena menteri-menteri ini adalah pembantunya Presiden, harus dengan segera dan cepat bertindak, melakukan langkah-langkah apa yang seharusnya dan apa yang perlu untuk direvisi, untuk diajukan kepada Presiden maupun kepada Parlemen. Karena negara ini negara trias politika, keputusan ada pada eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Betul juga apa yang dikatakan oleh Bang Arkam Azikin. Gus juga mengamati berhari-hari, tidak melihat apa yang menjadi pernyataan daripada Menko Info kan gitu. Nah di sini seharusnya dengan kegaduhan yang terjadi pada Undang-Undang ITE dan Presiden telah memberikan selenemen, seharusnya Menko Info segera bertindak kan gitu loh. Pasal-pasal mana yang perlu direvisi dan yang perlu diperbaiki. Disampaikan oleh Pak Hasanuddin Sirait. Ini penting bahwa perkembangan teknologi ataupun IT itu berkembang sangat cepat ya. Dulu zaman Gus ya, punya mesin ketik itu sudah jadi idolanya di kampus kan begitu ya. Ya, cewek-cewek yang nggak bisa ngetik, kita punya mesin ketik dan apa? Bisa ngetik, kita jadi aktivis HMI. Wah, itu sudah dikeroyokin cewek-cewek untuk minta tolong bikin skripsi ataupun ngetikan skripsi. Kita diberikan apa? Makanan dan lain sebagainya. Lah sekarang, mesin ketik ini jadi barang rongsokan atau barang antik. Dan perkembangan apa yang disampaikan oleh Pak Hasanuddin Sirait tadi, Undang-Undang ITE ini bukan hanya berkaitan permasalahan-permasalahan yang ada di dalam negeri saja. Karena dengan teknologi informasi ini benar-benar telah menjadi global. Ya, benar-benar dunia ini menjadi sempit. Ada di dalam HP, ada di dalam teknologi internet yang ada. Nah, di sini apabila pemerintah tidak segera merevisi, memperbaiki, dan menambah daripada Undang-Undang ITE ini, maka apabila pihak-pihak luar melakukan suatu bentuk penipuan ataupun hal-hal yang lain yang berkaitan transnasional, ini apabila kita tidak memiliki undang-undang yang kuat, maka akan merugikan kepada kita sendiri. Selanjutnya apa yang disampaikan oleh pakar hukum kita, Bang Petrus Lentinus ya, ini sangat luar biasa sekali. Beliau memberikan suatu bentuk pemikiran-pemikiran yang sangat luar biasa kepada kita semuanya.
Nah, di sini seharusnya pihak-pihak terkait, baik itu Menko Info maupun badan eksekutif, ya badan legislatif, nah ini bisa mengajak peran serta pakar-pakar hukum yang ada di Indonesia, khususnya perguruan-perguruan tinggi yang ada fakultas hukumnya ataupun S1, S3-nya hukum, untuk diajak bersama-sama. Karena Undang-Undang ITE ini bukan hanya berkaitan tentang apa yang terjadi saat ini saja, yaitu berkaitan tentang lapor-melapor, bukan. Undang-Undang ITE ini cukup sangat luas, ya, cukup sangat luas, ya. Apa yang disampaikan oleh teman-teman para narasumber tadi, apabila yang dilakukan oleh Kapolri yang baru ini, bila itu bisa dimediasi, tidak perlu semuanya harus masuk ke ranah hukuman, ya. Contoh soal apa yang terjadi pada teman kita, ya, yaitu Permadi Alia dengan siapa? Siapa Bang Ronald namanya itu? Dengan yang dari Papua itu, Pigay, ya. Nah, apabila masih bisa dimediasi, ya, oleh pihak kepolisian atau oleh pihak ketiga, mungkin itu lebih baik lah. Karena ini hanya berkaitan komunikasi atau miskomunikasi. Sebab panjangnya tali, ya, itu masih lebih panjang daripada mulut, kan begitu, ya. Sehingga satu kata, contoh soal apa yang disampaikan oleh teman kita PA, evolusi, ya kan? Ini memiliki makna yang luas, tergantung siapa yang menginterpretasikannya. Kalau hanya satu kata ini langsung dipegang oleh polisi dan ditangkap tanpa adanya mediasi, tanpa adanya penjelasan, tanpa adanya istilahnya penyangkalan daripada apa yang disampaikan, maka tahanan kita ini penuh dengan orang-orang yang hanya keliru bicara atau multitafsir daripada pembicaraan. Inilah yang perlunya diberikan suatu bentuk revisi. Sekali lagi, kita semuanya yang ada di sini lebih mendukung kepada revisi, bukan penghapusan daripada Undang-Undang ITE. Kalau memang itu menyangkut hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan-permasalahan kebangsaan, dengan masalah-masalah dasar negara, seperti yang disampaikan oleh penanya tadi, yaitu berkaitan kelompok-kelompok yang hendak mengubah bangsa ini dengan menjelek-jelekkan Pancasila kita, bahwa Pancasila kita ini togut, diubah, tidak ada kejayaan, tidak ada kemuliaan, tidak ada keberkahan kalau tidak dengan khilafah, bahwa Pancasila ini togut dan lain sebagainya. Ini sudah bukan masuk wilayah lapor-melapor, tetapi ini sudah masuk wilayahnya Menko Polhukam, masuk wilayahnya intelijen, masuk wilayahnya Intelkam, masuk wilayahnya daripada BAIS, masuk daripada wilayahnya BNPT. Maka tanpa ada orang yang melaporkan, gue harap dengan Undang-Undang ITE yang baru ini nanti, negara tidak perlu ada orang yang melaporkan. Kalau memang ada di media sosial, ya, baik itu di YouTube, baik itu di IG, baik itu di Twitter, baik itu di Facebook, WA dan lain sebagainya, atau Telegram, kalau memang itu menyangkut terhadap dasar-dasar negara kita, terhadap Pancasila kita, terhadap keutuhan bangsa kita, tidak perlu lagi abang kita Pak Suwadi ini, wah, gue salut, sangat getol, gak ada yang bayar untuk Pancasila, ya, itu bolak-balik dengan Bang Yanes, ya, ngelaporkan. Gue sering lihat, baca beritanya, termasuk Bang Yanes yang mana keluar duluan ini, ya. Lah kalau ada yang sudah menyangkut apa lambang-lambang negara seperti presiden, contoh soal, ya, wakil presiden, ini adalah lambang negara. Tidak perlu lagi ada yang melaporkan. Tetapi negara bertindak. Negara hadir. Kalau memang itu ada di media sosial penghinaan terhadap lambang-lambang negara
dan juga terhadap dasar negara. Pancasila diinjak-injak gambarnya, ya. Merah putih dirobek, merah putih dibakar. Itu tidak perlu Bang Ronald untuk untuk repot bikin video lagi kan begitu untuk melaporkan ke Segem. Sudah tidak usah. Tapi itu wewenang negara, wewenang badan intelijen negara, wewenang siber negara untuk segera ditangkap. Nah, dengan revisi yang semacam ini, kita harapkan mana yang memang itu harus bisa dimediasi, tidak perlu dihukum, ya nggak perlu dihukum. Tetapi kalau itu sudah merongrong daripada persatuan keutuhan bangsa, ini harus diperkuat. Inilah yang kita harapkan di dalam revisi tersebut. Penanya atau siapa? Ya penanya ya, Pak Muhadi juga menyampaikan, kalau kita masuk dalam jebakan Batman, para penceramah-penceramah yang mana di dalam otaknya ini bahwasanya dianggap Pancasila tidak sesuai dengan agamanya, bahwa Pancasila ini togut dan lain sebagainya. Dalam pengajian-pengajian mereka saja sering sekali membuat hate speech, ya kan? Apalagi kalau kita masuk jebakan Batman ini dengan dihapuskannya Undang-Undang ITE. Kita tidak setuju juga itu Pak Muhadi ya. Tetapi yang kita harapkan adalah revisi, ya. Nanti kalau sudah memang itu mengancam daripada kedaulatan bangsa kita, di dalam revisi ini kita minta tidak perlu ada yang melapor. Sama halnya Badan Narkoba atau BNN melihat ada orang menggunakan narkoba, tidak usah ada orang yang melapor, tertangkap tangan dia ditangkap. Ini yang kita harapkan di dalam Undang-Undang ITE yang baru. Sebab apa? Kalau negara tidak tegas terhadap para perusuh-perusuh bangsa ini, yang mana di tahun 2004 khususnya, ini kelompok-kelompok mereka masuk di wilayah kekuasaan. Mereka sudah banyak di ASN, mereka banyak di kampus, bukan hanya di kampus saja, tetapi menjadi orang penting-pentingnya kampus. Yang kita takutkan apabila kekuatan mereka sudah masuk di dalam nusroh ataupun kekuatan militer, maka hancurlah bangsa kita ini. Maka dengan ketegasan Undang-Undang ITE yang ada, ya, tidak perlu nunggu gaduh lagi ya. Seperti yang terjadi kemarin-kemarin itu, seandainya itu dipegang atau saat kerumunan yang ada di bandara, itu kan tidak terjadi lagi di tempat-tempat lainnya. Karena ada sedikit pembayaran, negara tidak hadir, sehingga bikin pengajian lebih gede lagi, seakan-akan menantang negara. Nunggu gaduh baru ditangkap. Nah, dengan Undang-Undang ITE yang baru ini, ya, jangan sampai kekuatan bangsa kita ada pada Pancasila, ada pada Bhinneka Tunggal Ika, ada pada Undang-Undang Dasar 45, ada pada PBNU tersebut, yaitu Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, dan Undang-Undang Dasar 45. Kalau memang di media sosial sudah sifatnya merusak dan merongrong daripada PBNU ini, tidak perlu lagi lah kita nunggu Pak Suhadi melaporkan atau abang kita Pak Petrus melaporkan. Tetapi aparat yang berwenang harus menangkap, dan itu harus diatur agar bangsa ini kuat, agar bangsa ini tidak ada yang melecehkan, agar bangsa ini menghormati warisan leluhur yang telah diberikan kepada kita yang terakhir alhamdulillah dalam keadaan merdeka. Ini yang kita harapkan, sehingga silahkan kalau di luar daripada 4 hal ini dan juga daripada lambang negara yaitu presiden, nah ini mungkin masih bisa dimediasi dengan cara Jangan cara tabayun ya. Tetapi kalau sudah berkaitan dengan 4 hal tersebut dan juga kewibawaan negara, bagaimana di dalam Undang-Undang ITE ini tanpa perlu lagi ada orang yang melaporkan, tapi aparat yang berwenang yang langsung menangkapnya. Lakukan. Maka orang tidak mudah akan menjelek-jelekkan daripada dasar bangsa kita. Kepingin menghancurkan atau dianggap pemimpin yang sekarang ini ada lemah, maka bikin aneksasi-aneksasi. Mereka bertopeng dengan agama, menghalalkan mereka menggunakan
mulai dari mayat sampai apa? Mulai dari ayat sampai mayat kan begitu. Untuk merebut kekuasaan. Yang ada hasilnya apa? Menangani banjir di depan rupanya Bang Ronald aja nggak bisa kan gitu Itu gubernurnya Bang Ronald, bukan gubernur Gus ya. Gus ada di Banten sekarang Bang Ronald. Sebab apa? Yang ada tinggal sama Mas Nurul di apartemen depan SMA 14 ya, di Cawang, itu nggak bisa bayar, disita. Jadi Gus bukan orang Jakarta lagi. Itu gubernurnya Bang Ronald sama gubernurnya Pak Muhardi loh ya. Yang suka jual ayat dan mayat. Nah ini jangan sampai lah kan gitu ya. Sehingga kedepannya dengan undang-undang ITE ini dengan revisi yang ada semakin kuat. Jadi nextnya tidak ada lagi demi kepentingan kekuasaannya orang mengadu domba dengan bahasa agama, dengan topeng-topeng agama. Dan yang terakhir sekali, apa yang disampaikan tadi oleh peserta, sedikit banyaknya itu menyinggung juga ya. Yaitu mungkin next kita bicarakan juga. Ini dalam undang-undang ITE juga harus diatur. Baik orang muslim keluar agama lain atau yang disebut murtad, ataupun orang non-muslim masuk kepada agama Islam yang disebut mu'alaf. Ini sering sekali ya, undang-undang ITE tidak bisa menertibkannya. Ini bagaimana Menteri Agama ya dengan undang-undang ITE yang ada serta kementerian-kementerian yang terkait. Kita hidup di negara Pancasila yang mana bukan hanya satu agama. Ini segera harus ditertibkan. Seperti Ustadz tetangganya Bang Ronald ini, Ustadz Waloni nggak salah itu. Ya itu, ya Allah kan gitu. Ini orang dapat hidayah, atau dapat Mbak Hidayah kan gitu loh ya kan. Masa ya Allah, saya setiap dengar daripada YouTube-nya, videonya nggak ada lain kecuali caci maki. Agama itu mengajak, bukan mengejek ya. Agama itu menyayangi, bukan mencaci maki ya. Kalau kita hidup dan beragama, apalagi pindah agama. Agama seperti orang kawin aja kan gitu Istri yang lamanya dicaci maki, padahal juga dulu dikelonin kan gitu ya Bang Ronald mentang-mentang dapat istri yang baru, wah dipuja-puja, yang lama dijelek-jelekin. Ini adalah orang yang sakit. Nah ini negara juga harus hadir. Undang-undang ITE ya, ini harus hadir, harus juga menertibkan. Jangan sampai kehidupan agama yang menjadi ruh dan jiwa kita di dalam berpancasila, meskipun negara kita bukan negara agama. Jangan sampai ulah orang-orang yang pindah agama begini dengan berceramah semau udel edewe, menjelekkan agama-agama yang lalunya. Itu terjadi Bang Ronald ya. Bukan hanya pada Ustadz Waloni saja. Kadang Gus iseng kosong juga melihat kepada teman-teman yang non-muslim ya, tetangganya Bang Ronald yang sok radikal kan gitu Bang Ronald. Itu juga mendatangkan orang Islam yang masuk ke agamanya Bang Ronald dan jelek-jelekan. Lah, kalau sudah dua-duanya semacam ini terjadi, apa yang ada? Saya yang biasa cinta kepada Bang Ronald, gara-gara Bang Ronald ya dapat doktrin, oh begini begitu, akhirnya melihat Gus nawarin kopi aja kagak kan. Ini bahaya kan gitu. Timbul rasa saling curiga. Ini apabila sama anak bangsa sudah saling rasa curiga, sudah saling memusuhi, sudah rasa saling membenci, maka akan menimbulkan suatu bentuk kehancuran. Kuncinya di mana? Revisi Undang-Undang ITE inilah yang kita perlukan, yang kita harapkan. Jangan sampai ada ajaran-ajaran atau ujaran-ujaran kebencian atau hate speech, terlebih-lebih kepada orang yang pindah agama dengan menjelek-jelekkan agama lain. Nah, di sini tidak perlu Bang Ronald lapor. Di sini tidak perlu Bang Wenike yang kemarin bicara ke Gus. Gus gimana Ustadz Waloni? Gus juga ikut pusing kalau melihat orang kayak begitu. Atau Pak Muhardi atau Pak Suhadi lapor. Tapi negara bertindak. Nah ini harus diatur di dalam undang-undang. Ujaran kebencian, merusak persatuan, merusak NKRI, merusak Pancasila, merusak Bhinneka Tunggal Ika. Tidak diperlukan adanya lapor. Seperti apa? Badan Reserse Narkotik menemukan orang nyabu. Nggak perlu ada orang lapor. Dilihat di tes urin. Oh ini bener. Apa? Positif. Ditahan.
Ini yang kita harapkan di dalam Undang-Undang ITE ke depan, sehingga next Presiden kita Pak Jokowi pasca 2024 bukan hanya mewarisi bangunan-bangunan yang begitu hebat kepada bangsa ini, tetapi mewarisi karakter holding bangsa ini. Sehingga apa yang dicita-citakan awal kampanyenya dulu, di saat Pak Ronald masih belum berkumis, yaitu tahun 2014 ini, dengan nawacitanya. Lah saat ini, nawacita jarang terdengar. Dengan Undang-Undang ITE ini bisa dilakukan melalui nawacita tersebut, yaitu apa? Menjaga kerukunan umat beragama, menjaga nilai-nilai di media sosial ini dengan baik, santun, sesuai daripada tata krama atau PMP di saat SD Gus dulu, yaitu pendidikan moral Pancasila, atau istilah Pak Jokowi sekarang, yaitu nawacitanya. Demikian dari kami, tak ada gading yang tak retak, tak ada manusia yang tidak punya salah dan khilaf. Apabila ada kebenaran, kami, para panitia, moderator, dan juga narasumber, semata-mata itu dari Tuhan yang Maha Benar. Apabila ada kehilapan kami, dan semuanya para narasumber ini adalah dari kami sendiri sebagai hamba Allah yang lemah dan dhaif. Tidak ada gading yang tak retak, tidak ada manusia yang tidak punya salah dan khilaf. Apabila ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Apabila ada umur yang panjang, bolehlah kita berdiskusi melalui webinar ini, yang mana insya Allah kita membicarakan tema tentang orang yang keluar dari agamanya dan mencaci maki dalam khutbah-khutbahnya dalam agama tersebut. Ini penting untuk menciptakan nilai-nilai ketenangan di dalam beragama di negara Pancasila. Demikian dari kami, salam juang relawan Jokowi, salam Bhinneka Tunggal Ika, salam Pancasila, merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.